terima kasih. Saya Anjeli Jessica Makatembuga akan menjelaskan tentang pembelanjaan, perbankan, dan biaya. Yang pertama, pembelanjaan. Pembelanjaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara, perbuatan membelanjakan, dan juga berarti pengeluaran uang. Pembelanjaan juga adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan keuangan atau dana, yaitu menyangkut usaha untuk mendapatkan dana dan usaha untuk menggunakannya. Pembelanjaan ini dilakukan oleh organisasi internal, contohnya sebuah perusahaan farmasi. Yang kedua, perbankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan ini dilakukan oleh lembaga eksternal, yaitu bank. Kegiatan dalam perbankan ini disebut dengan kegiatan simpanan dan kegiatan peminjaman uang. Bisa dikatakan juga, dalam menjalankan suatu usaha, pasti ada proses serta cara agar bisa mendapatkan uang atau dana untuk dijadikan modal, yang kemudian modal tersebut disimpan untuk mengembangkan usaha tersebut. Yang ketiga adalah biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya juga adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pihak baik individu maupun perusahaan untuk mendapatkan lebih dari tindakannya tersebut. Biaya ini merupakan pertimbangan dalam menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Secara sederhana, biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan margin. Jadi, perhitungan margin sendiri merupakan perbandingan antara penghasilan bersih dan juga jumlah penjualan. Sehingga perhitungan ini akan menggambarkan berapa persen dari penjualan seluruhnya yang merupakan penghasilan bersih. Misalnya, sebuah perusahaan dalam 1 tahun menghasilkan 4 juta rupiah. Nah, biaya ini akan dikurangi dengan yang pertama harga pokok sebesar 2 juta rupiah, lalu biaya gaji dan lembur para pegawainya sebesar 800 ribu rupiah, dan juga biaya operasional ditambah dengan sewa gedung sebesar 700 ribu rupiah. Sehingga jika hasil penjualan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang telah disebutkan, akan tersisa uang sebesar 500 ribu rupiah. Selain itu, perusahaan ini juga dikenakan pajak sebesar 100 ribu rupiah, sehingga perusahaan ini mendapatkan pendapatan bersih sebesar 400 ribu rupiah. Jadi, jika kita akan menghitung marginnya, kita akan membagikan pendapatan bersih senilai 400 ribu rupiah dengan hasil penjualan sebesar 4 juta rupiah dikalikan dengan 100%, sehingga akan didapatkan margin sebesar 10%. Terima kasih. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang ROI. ROI itu yaitu Return of Investment, dan ROI itu adalah ukuran yang digunakan untuk membuat evaluasi efisiensi dalam sebuah investasi. Dan ROI juga berperan penting untuk memberikan informasi mengenai ukuran tentang keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari investasi tersebut, dan sehingga segala kegiatan operasional yang dapat dievaluasikan, tingkat pengembalian investasinya dapat dievaluasi dengan ROI tersebut. Adapun juga faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tentang ROI ini. Yang pertama, turnover of operating assets atau tingkat perputaran aktivitas yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua, profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan yang bersih. Profit margin ini dapat mengukur tingkat keuntungan dan kerugian dari perusahaan yang dihubungkan dengan penjualan tersebut. Saat ini saya akan mengambil contoh soal dari ROI. Sebelum kita
menyelesaikan contoh soal tersebut, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Dan rumus Roy ini tersebut, jadi Roy sama dengan pendapatan yang dihasilkan per modal yang ditanam kali dengan 100%. Jadi contoh soalnya saya mengambil nama Rusli, dan Rusli ini akan melelang rumahnya, akan membeli rumah yang dilelang seharga 500.000 juta rupiah, dan kemudian Rusli ini merenovasi rumah dengan seharga 350.000 juta rupiah, dan kemudian Rusli ini akan menjual rumahnya dengan seharga 800 juta ribu rupiah. Dan yang akan kita ketahui yang harus kita tanyakan, berapakah rate of investment dari rumah yang Rusli jual ini tersebut, dan dimana modal yang ditanam Rusli yaitu 500 juta ribu rupiah, dan ditambahkan 350.000 juta rupiah dengan Rusli membeli rumah lelang dan Rusli merenovasi rumah tersebut, dan dijumlahkan menjadi 850.000 juta rupiah. Jadi pendapatan yang dihasilkan Rusli 800 juta ribu rupiah rumah yang Rusli jual ini tersebut, dan dimana modal yang ditanam Rusli yaitu 500 juta ribu rupiah, dan ditambahkan 350.000 juta rupiah dengan Rusli membeli rumah lelang dan Rusli merenovasi rumah tersebut, dan dijumlahkan menjadi 850.000 juta rupiah. Jadi pendapatan yang dihasilkan Rusli 800 juta ribu rupiah dikurangi dengan 850.000 juta rupiah. Jadi yang dihasilkan dari Rusli yaitu minus 50 juta ribu rupiah. Jadi di sini Rusli ini tidak untung, melainkan Rusli ini rugi dengan harga 50 juta ribu rupiah. Makasih. Apa volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya lainnya, baik variabel dan tetap, serta berkaitan dengan berapa laba dan rugi yang dialami. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan BEP atau break even point. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu tentang perusahaan sepeda. Diketahui biaya tetap sebesar 5 juta rupiah, biaya variabel sebesar 200.000 rupiah per unit, harga jual sebesar 1.500.000 rupiah per unit. Nah, ditanya break even point dalam satuan unit. Penyelesaian break even point unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit, sama dengan biaya tetap sebesar 5 juta rupiah, harga per unit sebesar 1.500.000 rupiah dikurang biaya variabel per unit sebesar 200.000 rupiah, sama dengan 3,84, dan dapat dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 unit merupakan target per bulan dari perusahaan untuk balik modal. Terima kasih. Yang terakhir ada perhitungan laba. Secara garis besar, perhitungan laba terbagi menjadi 4 bagian. Terdiri atas 4 bagian perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan laba kotor, yang kedua perhitungan laba bersih, yang ketiga perhitungan laba usaha, dan yang terakhir adalah perhitungan laba sebelum pajak. Begitu. Dan berikut adalah rumus-rumus penyelesaian perhitungan laba dan salah satu contoh dari perhitungan laba kotor. Nah, ini adalah rumus-rumus perhitungan laba, mulai dari laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, hingga laba bersih. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan cuma membahas tentang laba kotor. Seperti di rumusnya, yaitu penjualan bersih dikurang dengan harga pokok. Di sini saya minta teman-teman mengandaikan sebuah kasus penjualan empek-empek. Ya, teman-teman pasti tahulah empek-empek itu seperti apa. Jika teman-teman belum tahu, silakan teman-teman searching di Google empek-empek itu seperti apa. Dengan modal 200.000, di mana pemasarannya 1.000 per buah, sebanyak 300 buah yang dijual,
Dengan contoh kasus seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tertera di sini, yaitu total hasil penjualan atau penjualan bersih dikurangi dengan biaya produksi, di mana total hasil penjualan ini didapatkan dari harga per buah yang dijual dikalikan dengan total keseluruhan barang yang dijual. Dalam kasus ini yaitu empek-empek sebanyak 300 buah. 1000 dikalikan 300 sama dengan 300.000 dikurangi dengan biaya produksi Rp200.000 mendapatkan hasil Rp100.000. Inilah hasil laba kotor atau perhitungan laba kotor pada kasus empek-empek ini. Thank you.